Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2669 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau menceritakan tentang penglihatan. Rasul Paulus melihat ada seorang Kristen yang dia kenal, yang diangkat ke Firdaus. Ayat 5, perhatikan saudara. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Haleluya. Tadinya Rasul Paulus mau bermegah, mau berbangga hati, mau menyombongkan dirinya dibandingkan dengan orang Kristen itu. Karena Paulus sangat-sangat mengenal orang Kristen yang dia katakan di sini, yang diangkat Tuhan ke Firdaus. Rasul Paulus mau bermegah karena Rasul Paulus merasa hidupnya
lebih rohani daripada orang itu. Apalagi dedikasi Rasul Paulus dalam pelayanan luar biasa. Rasul Paulus mau menyombongkan dirinya dengan membandingkan dirinya dengan orang Kristen itu. Rasul Paulus berhasrat untuk bermegah, tapi itu bukanlah kehendak Tuhan. Makanya Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami kelemahan tubuh. Dia mengalami sakit yang parah yang membuat dia menderita. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus tidak sombong, tidak bermegah diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, jangan pernah sombong. Jangan pernah mau meninggikan diri saudara. Tetaplah rendah hati. Amin. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang model seperti itu. Makanya Lucifer, dia dibuang ke dalam bumi karena apa? Karena mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, mau meninggikan dirinya. Karena kesombongannya itu, dia dibuang ke dalam bumi. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sombong. Tetap rendah hati, walaupun mungkin dalam segala ukuran manusia, mungkin saudara lebih daripada orang itu. Tapi Tuhan menghendaki kita hidup dalam kerendahan hati. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita lebih daripada orang, bukankah itu kasih karunia Tuhan? Bukankah itu berkat dari Tuhan? Amin. Dan semua yang kita miliki, harta dunia, kita tidak akan bawa pulang. Ketika kita mati, kita tidak akan bawa, kan? Kata Ayub, kita datang dengan telanjang, demikian juga kita akan kembali dalam keadaan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memegahkan dirimu. Tetap rendah hati. Amin. Saudara, ada juga kesombongan yang dibungkus dengan kemasan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering kali berjumpa dengan orang-orang yang sombong rohani. Mereka sombong karena apa? Mereka dari gereja besar. Mereka dari gereja yang sangat kaya. Mereka gereja dari kota. Sehingga mereka merasa mereka lebih daripada gereja-gereja yang ada di desa, di pedalaman, apalagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika dia sudah mendapatkan karunia, baik itu karunia kesembuhan, karunia-karunia roh yang lain, lalu menjadi dia lebih penting daripada yang lain. Menganggap diri bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendapatkan karunia-karunia dari Tuhan, tetaplah rendah hati. Jangan sombong. Kalau saudara sudah sombong, itu sudah menandakan bahwa apa yang saudara miliki itu bukan lagi dari Tuhan, tapi dari iblis. Roh iblis itulah yang ada di dalam diri orang-orang yang sombong. Seorang yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, walaupun mungkin dia dihormati di tempat pekerjaannya karena dia owner, tapi dalam kehidupan nyata dia tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara gereja besar mengembalakan ribuan jemaat, tapi kalau saudara sombong, saudara itu menandakan bahwa bukan Kristus lagi yang ada dalam diri, tapi sudah kuasa lain. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya semakin diberkati, semakin rendah hati. Amin. Ada banyak orang saudara yang saya lihat, saya saksikan, baru diberkati sedikit sudah sombong. Waktu susah rendah hati sekali. Tapi ketika dia mulai diberkati, mulai berubah, itu menandakan saudara yang dikasihi Tuhan, berkat-berkat yang saudara terima bukan lagi dari Tuhan,
Kalau saudara sudah menyombongkan diri, itu menandakan itu sudah bukan dari Tuhan lagi, tapi dari iblis. Saudara tetaplah rendah hati, supaya berkat dari surga itu turun, mengalir dalam kehidupan. Tetaplah rendah hati, jangan pernah sombong. Saudara, saya selalu katakan, orang-orang sombong itu, saudara, selain mereka bermegah diri, menyombongkan semua yang mereka miliki, baik prestasi, harta benda, kesuksesan mereka. Saudara, saya kasih tahu, orang sombong yang berikut saudara adalah orang yang tidak pernah mencari Tuhan. Itu orang sombong. Walaupun mungkin saudara lihat kehidupannya sederhana, Pak Pendeta. Dia tidak punya apa-apa. Dia hidup sebagai orang miskin. Tapi kalau dia tidak mencari Tuhan, dia orang sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga di luar sana orang sudah diberkati, sombong secara dunia, sombong juga secara iman, saudara. Tidak mau datang cari Tuhan, itu orang sombong. Dan orang-orang sombong akan dicampakkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Bertobat, datang cari Tuhan sebagai bentuk saudara membutuhkan Tuhan, sebagai bentuk kerendahan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Datang cari Tuhan. Jangan sampai saudara hari Minggu sudah tidak pernah ke gereja. Hati-hati saudara. Kesombongan itu apa? Awal dari kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau saat ini saudara mungkin masih hidup sederhana, saudara setialah cari Tuhan. Tetaplah rendah hati. Ketika saudara ditegur, firman Tuhan ditegur oleh hamba Tuhan, tetaplah rendah hati. Saudara akan melihat kerendahan hati saudara di hadapan Tuhan itu akan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan yang akan terus saudara dapatkan dalam kehidupan saudara. Tetap rendah hati. Di saat saudara diberkati, jaga hati saudara, supaya saudara tetap rendah hati. Jangan pernah menyombongkan diri saudara di hadapan siapapun. Tetap rendah hati. Amin. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Rasul Paulus membandingkan dirinya dengan orang Kristen itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani saja hidup. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan pernah menilai dirimu, membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Biar Tuhan saja yang nilai dirimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat banyak sekali orang membanding-bandingkan. Jemaat membanding-bandingkan pendetanya dengan pendeta yang lain. Pendeta juga membanding-bandingkan jemaat yang kaya dengan yang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Jalani saja, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Amin. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang terlalu fokus membanding-bandingkan kesuksesannya, keberhasilannya dibandingkan dengan orang lain. Saudara, Tuhan tidak berkenan seperti itu. Tuhan mau saudara fokus saja pada pertumbuhan rohani saudara. Amin. Rasul Paulus, dia membandingkan dirinya dengan orang Kristen yang dia lihat dalam penglihatan itu. Sehingga membuat Tuhan tidak berkenan kepada Paulus. Karena dia suka membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Dalam perjanjian lama ada cerita tentang Daud, di mana orang tuanya yaitu Isai, ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai, perhatikan Isai membanding-bandingkan anaknya satu dengan yang lain. Daud tidak masuk hitungan. Begitu juga Samuel. Samuel juga membandingkan, wah ini anak pertama ini, Eliab ini, wah ini gagah nih. Kayaknya dia nih yang diurapi Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tapi ternyata tidak. Justru yang tidak masuk hitungan, yaitu Daud, yang dipilih Tuhan.
Yang tidak masuk hitungan justru mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara membandingkan orang lain dengan diri saudara. Akhirnya apa saudara? Tuhan memilih orang yang saudara abaikan itu. Yang saudara anggap rendah, lemah, itu justru orang-orang seperti itu yang mendapat perkenanan Tuhan, yang mendapat pembelaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bertobat. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus saja kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga saudara, dari pelajaran firman Tuhan ini, yang ketiga, belajar bersyukur dalam segala keadaan. Saya mau bacakan sekali lagi ayat 7 sampai ayat 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Karena kemegahan Rasul Paulus, Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami sakit yang luar biasa, yang membuat Rasul Paulus sangat-sangat menderita. Saudara, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Cara Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang bermegah diri itu, Tuhan akan izinkan sesuatu terjadi dalam dirinya supaya apa? Orang itu sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tujuan Tuhan itu seperti itu. Supaya saudara apa? Sadar dan bertobat. Supaya saudara diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, teguran Tuhan itu bisa melalui sakit, bisa melalui masalah, persoalan pergumulan, kebangkrutan, dan hal-hal yang lain. Supaya apa? Supaya kita sadar. Saudara, di saat kita ditegur itu, kita datang kepada Tuhan itu kan sungguh-sungguh. Amin. Ketika kita ditegur, saudara, kita betul-betul mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Di saat kita ditegur dalam kelemahan itu, kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Yang tadinya mungkin kita tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Tapi ketika kita mengalami teguran itu, kita punya banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Justru dalam kelemahan itu kita jadi kuat. Memang mungkin tubuh kita semakin lemah karena sakit. Tapi iman kita, rohani kita mantap, kuat dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Tujuan Tuhan menegur Rasul Paulus, menegur kita, supaya kita sadar, bertobat, lalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kalau tidak ditegur, saudara, kita nggak tahu bagaimana cara mengucap syukur. Gitu. Tapi ketika kita ditegur dengan sakit, kita mulai bersyukur. Amin. Ketika kita mengalami kesulitan yang luar biasa, lalu kita sadar, kita hidup dalam pertobatan, kita baru ngerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Makanya saudara, dalam kelemahan jangan bersungut-sungut. Cara Tuhan menegur kita supaya kita tetap ada di jalan keselamatan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berlimpah dalam segala hal, kita kaya luar biasa, tapi kita mati binasa, mati masuk neraka.
Saudara, Tuhan izinkan kita mengalami ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, supaya di sisa hidup kita berbenah diri, kita betul-betul hidup dalam kebenaran, dalam firman, dalam iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mungkin memang tidak punya apa-apa di dunia ini, karena memang kita akan kembali tidak membawa apa-apa. Tapi yang pasti, ketika kita semua dipulihkan iman kita, hati kita mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Kita mendapat keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Saudara, saya berdoa saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sukses dalam segala hal, tapi tetap rendah hati. Yang kedua, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus saja melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan ini mengajarkan kita justru dalam kelemahan kita kuat. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.